Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Di sini saya akan menjelaskan apakah mempelajari bahasa asing dapat dikategorikan ke dalam bentuk cultural appreciation. Jumlah bahasa di dunia yang dituturkan oleh manusia ada sekitar ribuan jenis bahasa yang berbeda. Bahasa sebagai media alat komunikasi manusia mempunyai peranan yang penting dalam kehidupannya. Melalui bahasa juga, manusia dapat berinteraksi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Sebagai warga negara Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia dalam aktivitasnya, penggunaan bahasa Indonesia secara lazim hanya dituturkan kepada sesama warga negara Indonesia atau masyarakat asing yang mengerti bahasa Indonesia. Untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat asing yang tidak memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita dituntut untuk dapat menguasai bahasa asing. Contohnya bahasa Inggris. Dengan penguasaan bahasa asing tersebut akan mempermudah kita dalam berkomunikasinya dan juga tidak akan menimbulkan kebingungan bahasa. Cultural appreciation juga secara umum memiliki arti perampasan budaya. Dalam hal konteks mempelajari bahasa asing, kita hanya mempelajari bahasanya untuk kelancaran berkomunikasi. Ya, selanjutnya, cultural appropriation atau perampasan budaya dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu pertukaran, dominasi, eksploitasi, dan transkulturasi. Secara sederhana, definisi apropriasi budaya adalah mengambil tanpa izin. Dengan kata lain, perampasan budaya terjadi ketika budaya lain meminjam ataupun mengkredit salah satu elemen budaya sumber tanpa meminta izin. Ketika kita berpikir tentang bahasa asing, budaya adalah bagian besar dari itu. Perdebatan dalam masyarakat mempelajari bahasa asing mendorong ke apropriasi budaya. Dapat dikatakan merampas budaya apabila kita tidak memaknainya dengan baik. Perumpamannya, jika saya adalah orang Rusia dan saya memakai koteka dan rok Rumbai, pakaian khas Papua, tanpa untuk referensi budaya dan tidak meminta izin, itu baru bisa dikatakan perampasan budaya. Sikap kita memiliki dampak yang besar bagi pembelajaran bahasa asing secara keseluruhan. Dalam konteks language learning ini, masuk ke cross-fertilization. Cross-cultural fertilization merupakan sebuah strategi kebudayaan, dipandang oleh para pendukungnya sebagai hal yang umumnya positif dan sebagai sesuatu yang biasanya dilakukan karena kekaguman, tidak ada niat untuk merugikan budaya itu. Sebagai contoh, saya mempelajari bahasa dan budaya Rusia karena saya tertarik dan mau untuk memahaminya lebih dalam beserta karya sastranya, pemerintahannya, dan lain sebagainya. Tidak dapat digolongkan sebagai bentuk perampasan budaya karena saya belajar untuk referensi budaya. Jadi, apakah mempelajari bahasa asing dapat dikategorikan sebagai bentuk perampasan budaya? Jawabannya tidak. Dalam pelajaran bahasa pun harus memiliki berbagai unsur cara demi mencapai kemampuan bahasa tersebut. Maka dari itu, setiap orang yang ingin melakukan bahasa ini harus dimulai dari cara belajarnya. Ini bisa dari berbagai macam, yaitu lewat video konten yang terdapat di YouTube, dengan memiliki suatu tujuan untuk menggabungkan berbagai macam bahasa, baik itu dalam suatu bahasa lokal maupun dengan berbagai bahasa asing yang tersedia, dengan tujuan untuk menangkap para penonton untuk memahami bahasa tersebut pada waktu relatif cepat. Kedua, lewat literasi, baik itu suatu novel yang populer maupun suatu komik yang menarik perhatian seorang pelajar, dengan lama-kelamaan mendedikasikan kepada literatur, bisa menjadikan suatu pemahaman stabil dan juga pengetahuan tulisan bahasa yang diminati pada waktu yang sama. Terakhir, berbicara dengan suatu native speaker, ini bisa terjadi apabila suatu native speaker bisa bertemanan dengan para pelajar bahasa ini. Lama-kelamaan, native speaker ini bisa menjadikan suatu source material untuk mempelajari bahasa pada diri sendiri dan untuk berkehidupan sehari-hari. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara satu sama lain, sehingga tidak sedikit orang yang senang dan suka untuk belajar bahasa lain. Budaya dan bahasa memiliki hubungan yang sangat erat. Oleh sebab itu, secara tidak langsung, saat kita mempelajari bahasa lain, kita juga mempelajari budaya mereka. Hal ini bukanlah bentuk dari cultural appropriation selama tujuan kita adalah menghargai budaya tersebut. Cultural appropriation cenderung terjadi ketika komunitas sumber adalah kelompok minoritas atau ketika objeknya merupakan hal yang sangat sensitif. Salah satu contoh mempelajari bahasa dapat digolongkan sebagai cultural appropriation, yaitu ketika seseorang membuat konten atau artis yang memerankan peran sebagai tunarungu dengan bahasa isyarat, walaupun sebenarnya ia bisa mendengar dan berbicara secara normal. Alih-alih seharusnya mereka dapat mempekerjakan seorang tunarungu untuk peran tersebut. Dari hal ini, kita mengetahui bahwa mereka menggunakan budaya orang lain untuk hal negatif dan keuntungan mereka sendiri. Belajar bahasa lain merupakan hal yang baik dan positif selama kita mau menghargai budaya tersebut dan tidak kita salah gunakan untuk keuntungan sendiri.
Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui asal-usul, makna, arti, dan budaya yang terkandung dalam bahasa tersebut. Mempelajari bahasa asing merupakan tindakan yang positif, seperti menambah wawasan pengetahuan baru dengan bahasa baru selain bahasa Indonesia, dan juga banyak lembaga yang membuka les bahasa Inggris di Indonesia. Karena menguasai bahasa asing merupakan nilai plus untuk di dunia kerja nanti, karena banyak perusahaan yang menjalin kerjasama dengan perusahaan luar. Jika mempelajari bahasa asing dengan niat sengaja menjelekkan, menghina bahasa asing tersebut, orang akan menganggap tindakan tersebut adalah cultural appropriation. Ketika sudah belajar suatu bahasa, kita juga harus memahami penggunaan bahasa yang benar caranya, yaitu dengan memahami situasi pembicaraan, dengan siapa kita bicara, tempat kita berbicara, memilah kata-kata yang baik untuk digunakan. Jangan sampai kata-kata yang kita ucapkan akan membuat lawan bicara kita tersinggung. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita untuk berbicara formal atau non-formal. Jadi, apakah mempelajari bahasa asing dapat dikategorisasi sebagai bentuk cultural appropriation? Jawabannya adalah tidak. Mempelajari bahasa asing adalah bagian yang sangat penting ketika individu sedang melalui proses pembelajaran. Namun, perlu diingat, karena bahasa dan budaya memiliki keterikatan yang erat, diperlukan sebuah kemampuan untuk memahami konsepsi bahasa sesuai dengan standarnya. Hanya karena kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa atau dialek yang tepat, itu tidak menjadikan kita sebagai penutur asli. Kita juga harus sadar bahwa tidak semua bahasa dapat dipelajari dengan remeh. Hal ini kembali lagi berdasar pada posisi bahasa dan budaya yang terikat. Jika kita tidak mampu mempelajari bahasa dengan menggunakan standar praktik budaya yang mengikutinya, wajar saja jika penutur asli akan memandang apa yang kita lakukan sebagai praktik invasif. Maka dari itu kita harus menyadari batasan-batasan yang ada sehingga apa yang kita lakukan tidak dapat tergolong sebagai apresiasi budaya. Oleh karena itu, sebelum mulai mempelajari bahasa, ada baiknya kita memahami 3 hal ini terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus mencari alasan ataupun landasan yang kuat mengenai mengapa kita harus mempelajari bahasa tersebut. Yang kedua, kita harus memahami norma yang mengikutinya. Dan yang terakhir sekaligus yang paling penting, kita harus menyadari posisi kita sebagai orang yang berada di luar komunitas tersebut, sehingga proses pembelajaran kita tidak tergolong sebagai bentuk apresiasi budaya. Mengutip perkataan dari salah satu artikel yang pernah saya baca, it is not culturally appropriate to learn another language. In actuality, it is an attempt to understand a person's language and culture in order to better express your own. Demikian pemaparan opini dari kami kelompok 2 Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Budaya 5. Sekian dan terima kasih.